Upacara Pawisudanata sekaligus bahagian pernikahan Kenarok dan Kendedes telah selesai. Semua yang hadir pun sudah banyak yang meninggalkan Sitinggil Pendopo Tumapel. Namun demikian, masih ada beberapa orang yang memang diminta oleh Kenarok untuk tetap tinggal. Mereka adalah Empu Lohgawe, Resi Bajra Sangguruh, Guru Wiramuksa, dan Ki Bango Samparan. Tampak pula Wirapati serta Panji Kucang yang sudah diangkat sebagai Senopati Agung dan Senopati Yalogo. Mereka semua tengah berbincang tentang langkah Tumapel untuk masa yang akan datang. Perbincangan itu diawali dari Kenarok. "Maaf Bopo Empu Lohgawe, Bopo Resi Bajra Sangguruh, juga Bopo Guru Wiramuksa, dan juga Bopo Samparan. Panjenengan semua adalah sesepuh Tumapel yang wasis dan waskito, yang amat sangat dibutuhkan di Tumapel. Karena itu, panjenengan jangan segan ataupun sungkan untuk menegur saya bila ada tindak dan laku yang salah. Sebab hanya dengan itulah saya akan mampu menjalankan Tumapel ke arah yang lebih baik." Kenarok berhenti berkata. Empu Lohgawe dan yang lainnya mengangguk-anggukkan kepala. Sementara Wirapati, Panji Kucang tetap menunduk. Kenarok lalu melanjutkan. "Saya sekarang sudah bergelar Sri Rangga Rajasa Amurwabumi. Karena itu saya harus selalu berhati-hati dalam melaksanakan kepercayaan para kaulah. Dan juga saya berkeinginan untuk bisa menjadi Purwaning Kamukten di wewengkon Jawa sisih wetan, yang nantinya juga akan temurun kepada Trah Rangga Rajasa." Empu Lohgawe tersenyum, kemudian berujar, "Anak Ger Arok, jika wangsit tetengar yang ada pada Putri Kendedes itu benar dan mendapat palilah yang maha agung, maka impian Nak Mas Arok tentu akan menjadi sebuah kasunyatan," kata Empu Lohgawe seraya mengusap-usap jenggotnya. Kemudian diyakinkan lagi oleh Resi Bajra Sangguruh. "Iya Nak Ger, dalam pulung sabta Brahmana yang diterima di alas batas Tumapel Kadiri juga diisyaratkan hanya anak Engger Aroklah yang kuat menyandang gelar Amurwabumi." Semilir angin menyebar hawa dingin di Puri Prigitan. Tiupannya menggerakkan api-api kecil yang menyala pada damar-damar berisi minyak jarak. Akan tetapi tidak membuat padam. Sinarnya menerangi bilik Palerman, tempat beristirahatan Akuwu. Di sana nampak Kendedes merebahkan badannya, dikelilingi oleh para dayang kaputren yang terus memijat kaki dan lengan Kendedes. Juga ada dukun bayi memeriksa kandungan Kendedes yang sudah mulai menginjak pertengahan mangsa. Setelah memeriksa, mbok dukun bayi itu berkata, "Kandungan dan jabang bayinya baik Gusti, tapi jangan lupa meminum jampi supaya gangsar saat melahirkan nanti." "Iya mbok, terima kasih," jawab Kendedes dengan tersenyum. Tapi kemudian ia meneruskan perkataannya. "Mbok, nanti kalau pulang jangan lupa itu ada sedikit beras dan bumbu-bumbu di bawah ya untuk keluarga." "Nggih Gusti, matur nuwun, hamba pamit," jawab mbok dukun sangat gembira sambil berpamitan. Namun saat di pintu, dukun bayi itu tampak seperti ketakutan ketika berpapasan dengan Kenarok. "Ampun Gusti, ini hamba diberi oleh Gusti Putri," katanya seraya menunjukkan buntalan yang berisi beras dan bumbu-bumbu. Kenarok berkata dan menyuruh mbok dukun itu berdiri dari duduknya. "Kenapa takut mbok? Berdiri dan bawalah pulang apa yang telah diberikan oleh Nimas Kendedes itu."
Dukun bayi itu berdiri dengan hati yang sangat lega. Hati yang lepas dari rasa takut akan pidana. Lalu ia pun pulang membawa kesenangan. Kenarok pun masuk bilik Palereman, disambut senyum kebahagiaan Kendedes. Dan para dayang pun keluar dari bilik. Kendedes mengaturkan sembah hormat. Telapak tangan disatukan di depan dada sambil menunduk. Bekti saya katur untuk Kang Mas. Kenarok tersenyum, memegang lalu menggenggam tangan istrinya. Iya, Diajeng Dedes, terima kasih. Marilah kita duduk. Bersama mereka berjalan menuju kursi yang ada dalam bilik. Kenarok menuntun tangan Kendedes penuh kasih sayang seorang suami. Begitu mereka telah duduk bersanding, Kenarok melingkarkan tangan kirinya pada pundak Kendedes, sedang yang tangan kanan mengelus kandungannya seraya bertanya, "Sudah berapa usia kandungan ini, Diajeng?" Sudah hampir 7 bulan, Kang Mas, jawab Kendedes sambil tangannya memegang tangan Kenarok. Berarti sebentar lagi akan tinggepan, iya kan nih, Mas? Iya, Kang Mas. Kendedes menatap wajah suaminya dengan sorot mata manja. Jagalah diri baik-baik nih, Mas. Kang Mas tak ingin sesuatu terjadi yang buruk menimpa Nimas ataupun jabang bayi, ucap Kenarok lembut. Dan ternyata perlakuan lembut serta santun itu benar-benar mampu meluluhkan perasaan Kendedes. Hingga ia merasa terayomi bila bersama Kenarok. Kang Mas, suara Kendedes terdengar pelan dan bergetar. Iya nih, Mas, ada apa? Ini hari pertama kita bersuami istri. Lalu kenapa? Jawab Kenarok sambil menyentuh dagu istrinya. Jujur, saya merasa bahagia. Semoga Kang Mas juga seperti saya. Mungkin kebahagiaan saya bisa melebihi nih, Mas, jawab Kenarok cepat. Tertegun Kendedes dengan jawaban itu. Kenarok sangat jauh dari perkiraan yang dipikir sebelumnya. Padahal awalnya Kendedes khawatir dengan kandungannya. Jabang bayi dalam kandungan itu adalah benih tunggul Ametung. Tetapi Kenarok memperlakukan seperti buah kasih mereka berdua. Sama sekali tak ada rasa merendahkan dirinya. Karena itulah tak ada alasan bagi Kendedes untuk tidak mengabdikan diri sepenuhnya kepada Kenarok. Tidurlah, Mas. Aku akan menjaga di sini. Apakah Kang Mas tidak sare di sebelah Nimas? Aku takut mengotori kesucian bayi itu, Mas. Biarlah lahir dulu. Setelah itu akan selalu tidur di samping Nimas selamanya, Mas. Sekali lagi Kenarok menunjukkan kebesaran jiwa sebagai orang yang patuh dalam bertata krama hidup suami istri. Maafkan Nimas ya, Kang Mas, Kendedes berkata. Dalam suaranya ada tangis yang tertahan. Ia pun lalu merasa bersalah. Akhirnya Kendedes tertidur pulas dalam perilaku lembut Kenarok. Walau saat sebelum tidur, Kenarok tak berbaring di sampingnya. Dan ketika ia bertanya kenapa, Kenarok menjelaskan dengan tutur kata yang lembut dan bisa dinalar. Akan tetapi di saat ia terbangun menjelang pagi, Kenarok masih terlelap tidur di sisinya. Kendedes memandang dalam-dalam wajah Kenarok, lalu diusap keningnya dengan lembut, sehingga Kenarok membuka mata dan terjaga dari tidurnya. Ia melihat secercah senyum merekah dari bibir indah Kendedes. Tangan Narok kemudian menggenggam tangan istrinya sambil berkata, "Ada apa nih, Mas Karing Ati?" Sebuah sapaan awal hari yang sangat meluruhkan perasaan wanita. Begitu menyanjung, begitu memuji,
dan amat meninggikan derajat seorang istri. Maaf Kang Mas, tidak ada apa-apa. Hanya sebentar lagi matahari mau keluar dari peraduan. Apakah panjenengan tidak mau melihatnya? Jawab Ken Dedes lembut, kelembutan yang menciptakan keteduhan. Iya Diajengku, terima kasih telah membangunkan. Tapi aku suka cara Diajeng ini. Begitu halus, sampai tak terasa kalau aku dipaksa bangun dari tidur. Sekali lagi terima kasih. Ah Kang Mas, jawab Dedes sambil memegang tangan Ken Arok yang baru saja mencubit kemas dagunya. Nimas Karingati sudah membersihkan badan di Pasiraman? Bertanya lagi Ken Arok, dan Ken Dedes menjawab dengan gelengan kepala. Lalu Ken Arok pun berkata lagi, perempuan yang mengandung itu Nimas akan lebih baik kalau membersihkan badan saat pagi sebelum matahari terbit. Selain segar, juga akan menambah aura kecantikannya muncul bagai bulan purnama. Kang Mas, apa harus Kang Mas antar? Kata Ken Arok menggoda. Ken Dedes tersipu dan sangat bahagia melihat suami yang perhatiannya sangat tinggi. Lalu ia pun menjawab lugu, tidak usah Kang Mas, Nimas akan merasa malu. Biarlah bersama para piyung emban saja. Kenapa Nimas malu? Karena badan Nimas akan terlihat lucu. Ken Arok pun tertawa. Pagi ini adalah awal Ken Arok mengadakan Paseban Agung Tumapel. Pendopo masih tampak ramai dengan adanya umbul-umbul panji kebesaran dan benjor-benjor yang belum dilepas. Dengan begitu, kelihatan seakan Tumapel bukan lagi sebagai kuasa bawahan Kadiri, akan tetapi telah berdiri gagah sebagai wilayah dengan kekuasaan dan kekuatan yang tak dikendalikan oleh penguasa dari luar Tumapel. Beberapa punggawa baru tampak telah hadir di antara para punggawa yang lama, juga para prajurit yang sudah membaur antara prajurit lama dan prajurit baru. Mereka menyebutnya dengan nama prajurit Raka dan prajurit Taruna. Dan yang lebih elok dipandang dalam Paseban kali ini adalah Ken Arok duduk di dampar Kalenggahan Akuwu. Sementara mereka yang terlihat seba adalah Warangka Dalem Wiramuksa, Senopati Agung Panji Kuncang, Senopati Alaga Wirapati, Penasehat Tumapel Resi Bajra Sangguruh, dan Ki Bangu Samparan, pengganti pimpinan prajurit Tapel Wates. Di belakang mereka adalah para demang seluruh wewengkon Tumapel. Paseban diawali oleh ucapan Warangka Dalem Ki Wiramuksa. Rahayu Gusti Akuwu yang memberi karaharjan bagi kita dan Tumapel. Ternyata itu adalah ucapan salam dalam Paseban yang kemudian disambut oleh seluruh yang hadir. Rahayu Gusti Akuwu, Rahayu Tumapel. Selesai salam terjawab, Ken Arok mulai berbicara. Terima kasih yang tiada tara untuk Andika semua. Ini adalah kali pertama saya duduk pada dampar Pakuwon. Dan ini adalah awal kebangkitan bagi Tumapel dari kekuasaan kecil melangkah meraih kekuasaan yang besar. Yang panjang dibicarakan, yang punjung diceritakan, yang dhuwur wibawanya, yang jauh kekuasaannya. Dan saya yakin itu semua pasti tercapai dengan sebuah tekad yang membulat dalam jiwa yang kuat, dilambari semangat yang tertancap di setiap laku dan pikiran. Bendera Tumapel akan berkibar tinggi menjulang langit, membelah angkasa. Apakah Andika juga yakin? Serentak mereka menjawab dengan sangat lantang. Yakin, sangat yakin. Ken Arok kemudian menoleh kepada Wirapati sebagai Senopati Alaga.
orang yang paling bertanggung jawab dalam pertempuran. Bagaimana denganmu, Dimas? Saya selalu siaga kapanpun dan apapun titah paduka, Kakang Akuwu. Andai Kadiri meminta paksa Tumapel, apa yang kamu lakukan, Dimas? Saya akan pertahankan dengan kematian saya, Kakang Akuwu. Kamu membuat Tumapel bangga, Dimas. Lalu pertanyaan beralih kepada Panji Kujang. Dimas Panji, saya juga tak akan rela siapapun mengganggu, apalagi menginginkan Tumapel. Pecah dada, mati bergalang tanah, serasa lebih mulia daripada melihat Tumapel runtuh. Kenarok tersenyum puas mendengar sikap dan kata kedua senopatinya. Menanggapi sikap Wirapati dan Panji Kujang, Wiramuksa pun berkata, Nak Mas Akuwu, panjenengan tak perlu cemas jika terjadi sesuatu yang melanda Tumapel. Cukup kita yang menghadapi. Anak Mas jangan sampai cengkar dari dampar kalenggahan. Iya Bapak Wiramuksa, terima kasih. Lalu bagaimana kita bisa menggayuh Kamukten Tumapel ini? Saya mohon Bopo Resi Bajra Sangguruh memberi petunjuk. Silahkan Bopo Resi. Tetapi sebelum Resi Bajra Sangguruh berujar, datang seorang prajurit memberitahu sesuatu kepada Kenarok. Maaf Gusti Akuwu, hamba menghadap tanpa tinimbalan karena ada hal yang perlu hamba sampaikan. Tentang apa prajurit? Di gardu penjagaan kedatangan tamu dua Brahmana yang mengaku dari Kadiri. Mereka ingin menghadap panjenengan Gusti Akuwu. Kenarok diam sesaat. Lalu ia bertanya kepada Resi Bajra Sangguruh. Bagaimana ini Bopo Resi? Resi Bajra Sangguruh berujar, suruh mereka naik setinggil pendopo Nak Mas. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Kenarok kemudian memerintahkan prajurit untuk membawa tamunya naik ke setinggil pendopo. Tak lama, dua Brahmana itu sudah menghadap dan terus bicara. Rahayu Gusti Akuwu, kami adalah Brahmana Kadiri, tapi sowan kami tidak mewakili Prabu Kertajaya. Kami sowan atas kehendak sendiri. Mohon ampun kalau paduka tiada berkenan. Tapi kali ini yang menanggapi adalah Resi Bajra Sangguruh. Sebagai sesama Brahmana, Resi Bajra merasa ada sesuatu yang ganjil yang dialami oleh tamunya yang datang dari Kadiri. Maka Resi Bajra Sangguruh pun kemudian berucap, Wong Wilaheng awik nam astu nama sidam. Panjenengan Brahmana Agung Kadiri rawuh di Tumapel tanpa memberitahu. Sesungguhnya kami sangat senang. Namun yang kami tak mengerti, ada apa sehingga kisanak Brahmana sekalian rawuh di Tumapel. Taklim karahayuan kalis ing memala katur Resi Bajra Sangguruh. Jujur dan terus terang, sesungguhnya lah kami dan beberapa Brahmana yang lain ingin suwita labuh labet kebenaran di Tumapel. Terima kasih jika memang demikian adanya. Tetapi apa yang menyebabkan Ki Brahmana ingin pindah? Kami keluar dari Kadiri sebab tak sepaham dengan Prabu Dandang Gendis Ki Bajra. Lalu diceritakanlah semua yang terjadi di Kadiri oleh dua Brahmana tersebut. Ki Bajra dan Kenarok mendengar dengan penuh perhatian. Hingga akhirnya Kenarok pun berkata, Baiklah Bopo Brahmana, saya memahami. Dan karena itu saya dengan senang hati menerima suwita panjenengan dan yang lain. Mendengar jawaban Kenarok, Brahmana itu tampak jelas merasa senang. Berkali-kali mereka mengucapkan kata terima kasihnya. Sementara di gardu penjagaan gerbang telah datang lagi beberapa orang yang berpakaian prajurit Kadiri. Dan tanpa unggah-ungguh, mereka hendak naik ke setinggil pendopo. Tetapi dengan sikap prajurit Tumapel menghadang.
Hal ini tidak membuat mereka berhenti, tetapi malah menjadikan mereka marah. Beruntung sebelum terjadi sesuatu, Ki Susena datang menghampiri dan berkata, "Sebagai prajurit, harusnya kalian mengerti aturan. Sekarang katakan, alasan apa yang membawa kalian datang di Tumapel?" Kau senopati rupanya. Bagus, dengar baik-baik. Kami diberi tugas menyampaikan Nawala dan membawa Kenarok ke Kadiri. Ini ambil dan berikan kepada junjungan kalian, kata prajurit Kadiri sambil menyerahkan sebuah Nawala. Ki Susena tak mau menerima Nawala yang diberikan oleh prajurit Kadiri itu. Ia hanya berkata, "Bukan hakku untuk menerima Nawalanya, Kisanak, tetapi kewajibanmu untuk menyerahkan kepada Gusti Akuwu. Ikutlah denganku menghadap beliau." Tak ada pilihan, prajurit Kadiri itu pun menuruti kata Ki Susena. Sesampai di setinggil pendopo, tampak sekali prajurit Kadiri itu terkejut demi melihat dua brahmananya telah duduk bersila dalam paseban agung, ngawulo kepada Kenarok. Tak sempat bertanya, suara Kenarok telah menegur mereka. "Apakah benar kalian dari Kadiri?" Dalam keterkejutan, orang Kadiri itu menjawab tanpa supasita. Suaranya terdengar angkuh dan sombong. "Iya, kami dari Kadiri, tapi bukan sekedar orang biasa. Kami adalah punggawa tinggi Kadiri." Kenarok dan semua yang ada tersenyum sinis mendengar ucapan prajurit Kadiri tersebut. Kenarok bertanya lagi, "Maafkan Tumapel yang buta sehingga tak mengenali punggawa agung seperti Andika. Dan sekarang tolong beritahu kami siapakah Andika?" Sambil menengadahkan wajahnya, prajurit Kadiri itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Mahesa Wulungan, adik Prabu Kertajaya Dandang Gendis. Dan bersamaku adalah Ki Gubar Baleman, Senopati Alaga Kadiri." Dengan menyebutkan nama serta pangkatnya, Mahesa Walungan berharap orang-orang Tumapel akan merubah sikap dalam menyambut kedatangannya. Namun ternyata tidak. Kenarok justru bersikap lebih dingin. Hal itu terdengar dari suara saat bertanya, "Maaf jika kami tak menyambut kedatangan Andika Mahesa dan Ki Gubar dengan semarak. Karena di Tumapel ini, orang akan lebih menghormati pakarti daripada pangkat yang tinggi." Mahesa dan Ki Gubar tersinggung dengan ucapan Kenarok, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mengatupkan mulut rapat-rapat sampai terdengar gemertak gigi gerahamnya. Kembali Kenarok berkata, "Apakah ada sesuatu yang penting yang harus Anda sampaikan kepada saya?" "Nawala Prabu Kertajaya." Mahesa Walungan menyodorkan tangan menyerahkan Nawala yang ia bawa buat Kenarok. Tetapi apa yang terjadi? Kenarok sama sekali tak bergerak untuk menerima Nawala tersebut. Arok hanya berkata, "Maaf Ki Mahesa, supaya lebih serasi antara tulisan dan penulis, maka alangkah baiknya kalau yang membaca Nawala itu adalah Ki Mahesa sendiri." Luar biasa, kalimat yang terucap Kenarok adalah perintah halus yang menundukkan kesombongan Mahesa. Apalagi kemudian disambung dengan kalimat berikutnya, "Silahkan Ki Mahesa, kami sudah siap mendengarnya. Bahkan jika perlu, kami membayangkan bahwa yang datang bukanlah Nawala, tapi yang hadir adalah Paduka yang Agung Prabu Kertajaya." Sontak memerah wajah Mahesa dan Ki Gubar. Ingin rasanya meloncat dan menerkam Kenarok. Tapi mereka teringat bahwa sekarang berada di Paseban Agung, yang tentu banyak dihadiri orang sakti Tumapel. Oleh karenanya, tak ada cara lain kecuali menuruti perintah Kenarok. Dibukanya bambu kuning
berisi gulungan nawala. Kemudian mulai dibaca. Aku Tumapel, ini nawala kapindo. Setelah yang pertama beberapa waktu lalu, prajuritku pulang tanpa jawaban. Sekarang dengan mengutus adikku Mahesa Walungan dan Senopati Kubar Baleman, aku memberi peringatan kepada Tumapel tentang upeti catur wulan yang belum diserahkan. Kedua, Tumapel tidak memberitahukan tentang kematian Tunggul Ametung, sehingga Kadiri tidak bisa mengusut peristiwanya. Yang ketiga, Kenarok secara lancang tanpa restu dari Kadiri berani mengangkat diri sendiri sebagai Akuwu Tumapel. Karena itu, dengan dibacanya nawala ini, maka Kenarok harus lengser dan datang menghadap Prabu Kertajaya untuk menerima hukuman. Jika tidak bersedia ataupun membangkang, Purba dan Wasesa sepenuhnya diserahkan kepada Mahesa Walungan dan Senopati Kubar Baleman untuk bertindak atas nama Kadiri. Sekian Prabu Kertajaya. Nawala telah dibaca oleh Mahesa Walungan. Kenarok menanggapi dengan senyum yang dingin dan tak peduli. Senyuman sinis. Semua pandangan mata yang hadir di setinggil pendopo menatap kepada Kenarok. Mereka menunggu tindakan yang akan dilakukan. Sementara Mahesa Walungan dan Kubar Baleman menunggu jawaban dengan rasa resah. Kenarok kemudian berkata, Bopo Resi, Bopo Guru, Bopo Pangusamparan, panjenengan yang sepuh tak perlu mendengar dan berpikir tentang nawala tadi. Tetapi panjenengan harus tahu jawaban saya kepada Ki Mahesa. Jika nanti saya dianggap salah, saya akan jalani hukuman. Namun jika saya benar, selangkah pun saya tak akan meninggalkan bumi Tumapel. Para sepuh itu tersenyum bijak menanggapinya. Dan Arok pun lalu menjawab isi nawala kepada Ki Mahesa. Andika berdua penggawa Kadiri, tolong dengar dan sampaikan ucapan saya kepada Dandang Gendis. Pertama, upeti catur wulan memang sengaja tak kami berikan kepada Kertajaya, karena Tumapel sedang dilanda pagebluk. Jangankan untuk pajak, dimakan sendiri saja, para kawula sudah sangat sulit. Dan kami jajaran punggawa Tumapel lebih mengutamakan para kawula daripada upeti untuk Kadiri. Kemudian, tentang kematian Akuwu Ametung, kami telah menangkap pelaku dan mempidana pati tanpa bantuan Kadiri. Dan yang terakhir, saya Kenarok, bukannya lancang cumeneng Akuwu, tetapi ini adalah kehendak para prajurit, punggawa, bangsawan, hingga semua Demang. Merekalah yang mewisuda saya sebagai Akuwu, karena rakyat Tumapel tak sudi diperintah orang-orang Kadiri. Bergetar tubuh Mahesa dan Senopati Kubar menahan amarah. Kemudian dengan kasar, Ki Kubar Baleman berkata, "Jadi apa maksudmu, Arok?" "Sabarlah Ki Senopati, supaya tidak mengurangi rasa hormat Tumapel kepadamu, maka saya pun memberi Purba Wasesa sepenuhnya kepada Senopati Tumapel. Yang jelas, jangankan sowan ke Kadiri, menulis nawala jawaban saja tak akan kulakukan." Tak tertahan kemarahan Ki Mahesa dan Ki Kubar. Serentak mereka melangkah maju mendekati Kenarok. Akan tetapi di depan Kenarok telah berdiri senopati yang gagah, yaitu Wirapati dan Panji Kujang.